kita diajak sebetulnya untuk seperti dua martir ini yang rentan, mudah juga mungkin jatuh, putus asa, patah semangat, tapi berani terus bersandar pada Allah dan dibentuk kembali. Mari kita mohon rahmat itu di dalam situasi ini, agar rahmat Allah selalu hadir di dalam hidup kita, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Para kudus bergembira di surga, sebab mengikuti jejak Kristus, mereka menumpahkan darahnya demi Dia, sehingga kini bersukaria selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara dan saudara yang terkasih, selamat sore. Salam sehat buat kita semua. Pada hari ini, 16 September, gereja tentunya kita semua memperingati Santo Cornelius, Paus dan Martir, dan Santo Siprianus, Uskup dan Martir. Cornelius dipilih menjadi uskup gereja Roma pada tahun 251 dan memimpin saat gereja mengalami kesulitan-kesulitan yang dikarenakan oleh masalah internal gereja dan penganiayaan Kaisar Decius. Cornelius berhasil membawa gereja pada situasi damai setelah melawan bid'ah Novatius. Dan dengan dukungan Santo Siprianus, Kaisar Gallus mengirim Cornelius ke pembuangan di daerah Civita Vecia dan di sana wafat pada Juni tahun 253. Tubuhnya dimakamkan di katakombe Santo Callistus di Roma, dan sedangkan Siprianus adalah seorang pemimpin yang terkenal. Mulai bertobat dan mengenal Kristus pada usia 35 tahun, ia lahir di Kartago atau Tunisia sekarang, dan tahun 249 dipilih menjadi uskup di kotanya. Karena khotbah dan tulisannya, ia menjadi guru agung di bidang moral Kristiani. Selain itu, melalui konsili, Siprianus menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang unggul dalam menata dan merawat gereja Afrika. Dalam masa penganiayaan Kaisar Valerianus, Siprianus dibuang dan kemudian dipenggal tanggal 14 September 258 tahun. Melalui peringatan kedua orang kudus ini, kita turut merasakan kesatuan kita dengan gereja yang kudus. Bersama dengan intensi kita, marilah kita bawa seluruh usaha doa-doa kita dalam Ekaristi ini. Saudara-saudari, marilah kita akui kita orang yang lemah, tetapi Allah selalu mengajak kita hadir, ada dekat dengannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau telah memberi umat-Mu Santo Cornelius dan Siprianus, gembala yang giat dan martir yang perkasa. Semoga dengan pengantaran mereka kami dikuatkan dengan iman dan ketabahan. Demi kesatuan gereja-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, harta pelayanan sebagai rasul kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyatalah bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal, kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian.
Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut demi Yesus, supaya hidup Yesus pun menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami, sedangkan hidup giat di dalam kamu. Namun kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya." Sebab itu aku berkata-kata, karena kamu tahu bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama-sama kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu. Dengan demikian, kasih karunia semakin besar, karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya menghasilkan ucapan syukur yang semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawa ria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit serta berdoa bagi semua murid-Nya. Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya itu sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan bagian dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran.
Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudari yang terkasih, dua bacaan yang kita dengar, ini memang bacaan yang terkait dengan peringatan wajib kita pada 16 September ini. Santo Cornelius, Paus dan Martir, dan Santo Siprianus, Uskup dan Martir. Bagi saya sangat tertarik dengan bacaan pertama, dari 2 Korintus 4, 7-15. Silahkan bisa dibaca kembali dan dicecap-cecap. Kenapa? Karena di sini saya merasa bahwa di awal kalimat, harta sebagai rasul kami miliki dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat tau ya. Kalau lagu siapa itu? Dulu ada film itu yang cowoknya meninggal itu, terus kemudian apa jenenge gue ya? Yang membuat tembikar itu loh. Wah, lali aku. Pokoknya itulah ya. Yang cowoknya meninggal kecelakaan, terus kemudian apa jenenge? Ghost ya. Oh, itu ya. Oh, ada lagunya itu ya. Oh my love, my nonin, nena. Ancient Melody atau apa itu. Tapi paling tidak saya ingin mengatakan bahwa apa yang dibuat tembikar atau bejana itu seperti itu. Sangat mudah jatuh dan pecah. Dan itulah kita. Kita ini adalah orang yang mudah jatuh dan pecah. Mudah jatuh, baper mungkin akhirnya. Jatuh pada situasi saat ini, pada kondisi saat ini, pada situasi-situasi kita yang mungkin tidak menentu, atau kita mungkin terpapar, atau mungkin kita terkena, keluarga kita menjadi wafat dan seterusnya. Kita menjadi sangat rentan. Kita menjadi sangat mudah gempil, mungkin dari bahasa Jawa. Tetapi di sini lihat saja bahwa kami dihempaskan namun tidak binasa. Kita itu memang seperti bejana yang mudah, yang sangat rentan, yang mudah jatuh dan pecah, tapi kita tidak binasa. Inilah situasi zaman ini. Maka dari itu saya ingin teman-teman, saudara-saudari bisa membaca lagi di rumah bacaan ini, sehingga kita tidak mudah pecah, dan bahwa yang mengumpulkan, yang menyatukan itu adalah Beliau sendiri, Allah sendiri. Allah lah yang kembali menyatukan dari serpihan-serpihan itu untuk ayo kita bertumbuh lagi, utuh lagi walaupun rentan. Tapi kita diajak untuk ayo tetaplah bersamaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk terus berani, berpasrah, menyerahkan seperti halnya para martir. Para martir itu tidak suci-suci banget. Para martir ini juga seperti bejana-bejana yang tanah liat, yang rentan, yang jatuh, yang mudah sakit, yang mudah patah, putus asa. Tapi tetap bersama dengan Allah mencoba membangun keberanian, kekuatan untuk berani menanggapi situasi pada zaman itu dan juga zaman ini. Oleh karena itu, para saudara dan saudari yang terkasih, kita diajak untuk paralel sama di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagai ibu yang tentunya mungkin punya anak, sebagai suami, sebagai orang yang bekerja atau wirausaha atau apapun dalam satu situasi saat ini, kita diajak sebetulnya untuk seperti dua martir ini yang rentan, mudah juga mungkin jatuh, putus asa,
patah semangat, tapi berani terus bersandar pada Allah dan dibentuk kembali. Mari kita mohon rahmat itu di dalam situasi ini, agar rahmat Allah selalu hadir di dalam hidup kita, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Tuhan bersabda, kalian tetap bertahan dalam segala kesusahan. Kerajaanku tersedia bagi kalian, dan kalian akan minum dan makan bersamaku. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya dalam Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Malah kita akhiri Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.